masih bikin undang-undang yang tidak jelas. Katanya Pak. Tapi kalau yang bocor mengirim ke dalam, ini akan kita bikin surat bersama. Ujung-ujungnya kita bersama-sama menolak omnibus. Kami menolak. Ini Ya. Dari fraksi tentunya kami menolak, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ya. Tapi ini nasional Akan kami sampaikan. Oke Pak, silakan. Kita meminta bahwa pemerintahan untuk segera membatalkan untuk menolak rancangan Omnibus Law. Mengapa kita menolak? Bahwa ini telah melanggar secara konstitusi negara kita, Undang-Undang 45, karena telah melegalkan investor-investor untuk merebut tanah kaum tani. Akan terjadinya PHK besar ketika ini terdisahkan dan tanpa melanggar Undang-Undang Nomor 13 tentang tenaga kerja. Dan kita juga menyampaikan bahwa di sini juga bukan hanya terkait buruh dan petani, tetapi ini berdampak pada dunia pendidikan. Di sektor pendidikan kita melihat bahwa akan terancamnya dan akan menjadinya menara gading di kampus-kampus di dunia pendidikan. Mengapa kita hanya bisa mengatakan itu ancaman? Bahwa karena mahalnya kualitas pendidikan, jadi susah untuk kawan-kawan anak-anak petani untuk kuliah mendapat pendidikan yang layak. Dan akan melegalkan ijazah-ijazah palsu, ini akan berembus di mana-mana. Mengapa kita sampaikan ini, Omnibus Law ini adalah ancaman bagi kaum tani? Karena yang sebenarnya bahwa perizinan ini hari ini itu banyaknya adalah di daerah-daerah. Apalagi kita lihat dalam situasi Pilpres, Pilbub, ini akan banyak perizinan. Kita lihat bahwa salah satunya misalnya yang nawacitanya kata 9 hektar itu tidak terbukti akan melaksanakan reforma agraria. Sebenarnya pemerintahan ini harus serius di tengah pandemi 19 ini untuk menangani COVID-19. Mengapa saya sampaikan serius? Karena di tengah pandemi 19 ini bahwa kita sedang menghadapi krisis pangan. Suka nggak suka itu harus kita sampaikan. Siapa mempertahankan krisis pangan yaitu adalah sektor pertanian. Nah, ketika tanah-tanah petani ini dirampas, maka kita pastikan bahwa banyak pengangguran, anak yang kurang sehat, ini akan terjadi. Kita sampaikan juga, kita secara tegas, Aliansi Bersama Rakyat Jambi ini, kita menolak RUU Omnibus Law yang hari ini sedang dibahas di paripurnakan di DPR RI, menjadi prolegnas salah satunya di pemerintahan Jokowi. Kita sampaikan ketika ini tidak tetap diteruskan, kita tidak akan segan-segan akan mobilisasi massa yang banyak bagi kaum tani dan kita akan melibatkan buruh. Artian ketika ada petani dan buruh setelah menyatu di Jambi, jangan salahkan mereka bahwa mereka tidak memikirkan lagi misalnya prosedur kesehatan. Karena mengapa? Karena setelah dipaksa untuk turun ke jalan. Mungkin itu. Kemarin terus terang kami sudah membuat pansus untuk menyelesaikan konflik lahan ini, pansus konflik lahan. Namun tidak mungkin kita hanya tertulis saja. Tentu ada aksi kita ke lapangan mengecek seluruh perusahaan, kemudian masalah tanah, adat dan lain sebagainya di Provinsi Jambi ini yang belum terselesaikan. Kita butuh waktu untuk ke lapangan. Tetapi berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini itu terhambat sekarang ini sampai mungkin di batas akhir tahun ini. Insya Allah awal tahun depan kami sudah bentuk pansus dan kami turun ke lapangan untuk menyelesaikan konflik-konflik lahan yang belum terselesaikan, dan kami akan apakah ini sudah jalur hukum atau perlu kita selesaikan secara kekeluargaan nanti.